pada kesempatan hari ini saya akan merilis pengungkapan dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar terkait penjualan obat dengan harga di atas PET, harga eceran tertinggi, dengan tanpa menggunakan resep dokter selama pandemi COVID-19. Pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus ini, ini ada 5 laporan polisi. Nah, namun sebelumnya, saya akan menjelaskan kenapa ada asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian ada perwakilan dari Rumah Sakit Sartika ASI, dan tentunya juga ada Dirkrimsus. Dari rangkaian kegiatan pengungkapan ini, tadi atau barusan sudah ada kesepakatan dan sudah ditandatangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Direktorat Kriminal Khusus yang diwakili oleh Direktur sendiri dan Aspidum terkait penyisihan barang bukti obat-obatan. Mengapa ada penyisihan? Karena kita mempertimbangkan obat-obat tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat. Obat-obat yang kita ungkap sangat diperlukan. Oleh karena itu nanti ke depannya setelah ada penyisihan itu akan kita distribusikan ke Rumah Sakit Sartika ASI dan tempat-tempat lain yang membutuhkan. Itu awal dari penyampaian saya. Kemudian saya lanjutkan dari pengungkapan yang sudah dilakukan ini kejadiannya tanggal 12 Juli hingga 14 Juli. Tadi saya jelaskan ada 5 laporan polisi. Tersangka itu berjumlah 5 orang. Dengan inisial pertama ESF, kemudian yang kedua adalah MA alias IH, lalu yang ketiga adalah IC, kemudian yang keempat SM, dan yang terakhir inisial HH. Dari kelima LP tersebut dan 5 tersangka tersebut, Direktorat Kriminal Khusus sudah meminta atau membuat berita acara saksi. Saksi semuanya dari 5 LP tersebut berjumlah 34 orang. Ada pelapor, ada saksi yang lainnya, kemudian ada dari anggota penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus, bahkan ada saksi ahli. Di mana ahli tersebut kita minta keterangan pertama itu dari Dinas Kesehatan, kemudian ada perlindungan konsumen. TKP itu ada 5 tempat. 1 di daerah Padalarang, yaitu di Jalan Industri. Kemudian 3 di daerah Bandung, yaitu di Jalan Mustika, 2 lokasi. Kemudian Komplek Priangan Regensi di ujung Berung Bandung, dan 1 lagi di Bogor, di daerah Batu Hulung. Jadi barang bukti yang berhasil diamankan yang nantinya akan didistribusikan ke Rumah Sakit Sartika ASI dan tempat-tempat yang membutuhkan, tempat-tempat lain, yaitu obat-obatan dengan jumlah total sebanyak 1.704 tablet dengan rincian 104 tablet obat merek Alvigan yang 200 mg. Kemudian yang kedua 300 butir obat tablet selaput merek Favical 200 mg. Kemudian 7 blister oseltamivir fosfat 75 mg, yaitu 100 tablet per blister, dan totalnya ada 700 tablet. Lalu berikutnya 1 box berisi 100 tablet obat merek Avigan.
Kemudian obat-obat yang lainnya terakhir adalah 5 box berisi 500 tablet obat merek Avigan. Nah, obat-obat inilah yang diperlukan pada saat pandemi sekarang oleh masyarakat. Sehingga tadi sudah ada kesepakatan dan sudah ada penandatanganan ya dari Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar bersama dengan Aspidum. Ya. Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Barang bukti yang lainnya ada handphone, kemudian ada dokumen-dokumen. Ya. Nah, pelanggaran yang mereka lakukan sebelumnya hasil keuntungan tersangka selama ini ya, yang 5 orang tersebut totalnya itu 54.937.000. Ya, dari hasil penjualan dengan beberapa waktu yang singkat, nanti secara detail akan disampaikan oleh Direktur Kriminal Khusus. Nah, saya akan menyampaikan pasal yang dilanggar dari 5 tersangka tersebut, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pasal 196 ya, dan pasal 197 serta pasal 198. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan, yaitu pasal 93. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pasal 62 ayat 1 dan pasal 10 huruf A. Di sini masing-masing untuk masalah tentang kesehatan itu di atas 10 tahun, ada yang 15 tahun, ya, dengan denda ada yang beragam 1 miliar, 1,5 miliar, kemudian ada 100 juta. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 yang terkait masalah kekarantinaan itu paling lama ancaman hukumannya 1 tahun dengan denda 100 juta. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tadi, itu ancaman hukumannya paling lama 5 tahun dengan pidana denda paling banyak 2 miliar. Jadi itu rekan-rekan ya, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Di saat masyarakat membutuhkan, ada oknum-oknum atau tersangka yang sudah kita tangkap dan kita tahan ini, itu masih saja memanfaatkan situasi, yaitu dengan memasarkan obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam diantaranya Avigan ini, ya, tanpa menggunakan resep dokter dan di atas harga eceran tertinggi. Dengan bukti-bukti yang sudah kita temukan ini, berapa banyak yang akan terselamatkan masyarakat yang terkena pandemi COVID. Ya, demikian apa yang saya sampaikan. Ya, setelah ini secara detail nanti akan disampaikan oleh Direktur Kriminal Khusus. Nanti juga, setelah itu kemudian akan ada penyampaian sedikit dari Aspidum, dan nanti yang sebagai penerima suplai nanti dari perwakilan Rumah Sakit Sartika Asi, ini nanti ada penyampaian sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid-Humas, Pak Aspidum, dan rekan dari Bidokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, hari ini kita berdiri di sini untuk menyaksikan sebuah press release di mana ini menjadi hal yang sangat krusial pada saat ini, yaitu pengungkapan jaringan penjual obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan tentunya dijual dengan harga eceran tertinggi yang di luar aturan dan tentunya tanpa izin edar. Perlu saya tambahkan, mohon izin Pak Kabid-Humas dan rekan-rekan, ada beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku. Yang pertama adalah menyalahgunakan background sebagai seorang oknum, apoteker atau supervisor dari sebuah farmasi, membeli obat, kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga di atas HRT. Itu modus yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan resep palsu.
Ini mungkin perlu koreksi kita sama-sama bahwa dimohon kepada para pedagang obat atau apotek ini agar lebih hati-hati karena mereka menggunakan modus ini dan belinya di apotek-apotek yang pinggiran, dibeli, ditumpuk kemudian dijual kembali. Modus yang ketiga adalah secara online. Tentunya kita juga menggunakan kontrol dan query bagaimana kita kembangkan sehingga jaringan ini terungkap. Perlu kami sampaikan, jaringan ini bergerak lintas daerah sampai ke Kota Bogor dan kami masih terus kembangkan. Adapun tadi ada sedikit penambahan, betul bahwa berdasarkan arahan pimpinan kami, kita berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sekarang dengan 4 asas nuzakrik, sakrik, atendatif, dan subsidiaritas demi kepentingan umum, demi hukum, demi banyaknya manfaat, dan kita bekerja sama dengan kejaksaan untuk menyisihkan yaitu asas subsidiaritas. Kita gunakan koridor hukum tersebut demi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Demikian dari saya tambahannya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Pak Kabid Humas, Pak Direskrim Sus Polda Jawa Barat. Pertama-tama kami ucapkan dan kami apresiasi keberhasilan daripada Polda Jabar dalam hal ini jajaran kriminal khusus Polda Jabar dan jajarannya, dan juga kepada masyarakat secara umum. Kami mengucapkan terima kasih. Tentunya ini adalah suatu keberhasilan yang kita apresiasi. Karena apa? Karena kita tahu Indonesia bahkan dunia sedang dilanda wabah yang kita semua tahu adalah COVID-19. Semua menekan supaya ini segera tuntas dan segera hilang. Masyarakat yang kena COVID tidak memandang bulu, bisa di ekonomi rendah, menengah maupun atas. Dan obat-obatan yang telah berhasil disita ini, diamankan ini adalah sangat diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat sangat memerlukan. Manakala masyarakat yang tidak mampu, bagaimana kalau harga semakin tinggi? Kita berusaha semakin rendah, bahkan gratis kalau bisa. Pemerintah ini kan, ini malah ada yang menyalahgunakan. Ini adalah suatu keberhasilan yang dijelaskan oleh Pak Kabid Humas maupun Pak Direskrim Sus tadi adalah masalah kemanusiaan. Ini adalah lex spesialis, artinya adalah khusus. Dan kami, Bapak, kami jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberi perhatian khusus dan akan menunjuk jaksa yang saya anggap pas untuk ini. Dan tolong masyarakat, teman-teman juga pers, memantau, membantu daripada proses ini harus lancar. Perkara ini mungkin tidak sampai di sini dan tidak hanya ini saja ya Bapak. Mungkin ada lain, ya. Tolong Bapak Ibu masyarakat yang lebih tahu, tolong dibantu aparat kita kan gitu ya. Kalau ada informasi seperti ini, sampaikan supaya hal-hal semacam ini bisa ditekan lagi, ditemukan lagi kalau ada dan ditangkap lagi sehingga Jawa Barat khususnya atau Indonesia ini terbebas dari orang-orang yang menyalahgunakan dalam kesempitan atau kesusahan Indonesia seperti ini. Semoga perkara ini lancar dan kami siap untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan pengisian ini saya kira sudah tepat karena apa? Obat-obatan ini akan segera digunakan oleh apotek, dokter dan sebagainya untuk masyarakat. Tidak boleh kita tahan di sini lama-lama sehingga untuk barang bukti ke pengadilan kenapa cuma sedikit, cukup itu saja karena sama ya. Demikian saya kira, terima kasih Bapak dan juga masyarakat atas keberhasilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, kami hormati Bapak Dirkrim Sus, Bapak Aspidum, perwakilan dari Bapak Irwasnya. Terima kasih kami mewakili dari Bapak Karungkit Bayangkara Sartika Asih. Pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Dirkrim Sus yang telah mengungkap kasus penjualan obat, di mana kami merasakan sendiri Rumah Sakit Sartika Asih dengan pasien yang begitu banyak. Kami sangat kekurangan obat-obatan, di mana di pedagang besar farmasi itu pada kosong, Bapak. Sehingga bagaimana caranya kita mengatur agar obat-obatan yang ada itu bisa merata
kepada masyarakat ataupun pasien yang dirawat di Rumah Sakit Sartika AC maupun yang isoman, sehingga semua bisa terbagi dengan rata. Walaupun dalam kriteria kami kurang, tapi alhamdulillah kita ratakan jumlah itu sehingga semua masyarakat, anggota Polri, keluarga dan masyarakat itu bisa sembuh. Dengan pengungkapan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga kami bisa membantu masyarakat untuk bisa dapat mendapatkan obat-obat yang dibutuhkan saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pemberian ini. Semoga bisa terungkap kembali kalau memang masih ada oknum-oknum yang telah menumpuk atau mengedarkan obat-obat ini tanpa aturan yang benar. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan diperpanjangnya tuh kalau nggak salah beberapa hari saja, tanggal 20 sampai tanggal 25 ya, sampai tanggal 25. Nah, nanti itu ke depannya itu kan ada istilah namanya PPKM yang kebetulan yang ada di Jawa Barat ini dengan kategori PPKM level 4. Ya, level 4. Namun nanti substansi kegiatannya itu nanti akan disampaikan kemudian. Intinya di tanggal 25 sampai tanggal 25 Mei tidak ada penambahan, cuma pemberlakuan aturannya tetap diperpanjang sampai tanggal 25. Ini kita sudah membagi-bagi, tapi tetap difokuskan kepada sore-sore terdekat. Ya, itu biasanya kita 2/3 ya, 2/3 mereka melakukan kegiatan PPKM darurat seperti biasa, pendekatan, himbauan, pemberian bantuan bansos ya, bantuan kepada masyarakat yang terimbas atau terkena dari musibah pandemi COVID ini. Nah, ini sudah dilakukan mulai dari awal hingga sekarang. Setiap hari Polri melakukan bakti sosial, ya, bantuan sosial terhadap masyarakat yang terkena masalah situasi PPKM ini.